anggaran KLHK itu hanya 1/6 dari anggarannya Kementerian Pertanian. Padahal areal yang dikontrolnya 126 juta hektar. Kita juga sudah melakukan ini Bu, kita sudah melakukan sebuah research begitu ya mengenai top pemberitaan dari Ibu Siti Nurbaya. Kami mengumpulkan data terkait pemberitaan Ibu Siti sepanjang tahun 2017. Dan topik pemberitaan yang paling banyak mengenai Siti Nurbaya Bakar adalah terkait dengan rencana kerja usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper sebesar 31% dengan jumlah artikel sebanyak 175 artikel. Dan ini menjadi salah satu contoh dari sikap tegas KLHK dalam menindak pelaku industri yang bandel di sini. Nah, itu dia. Ada pertanyaan terkait dengan hal itu? Wah, langsung semua. Kalau kita bicara lingkungan, hutan, investasi, saya menarik ada coba Mbak Lulu. Demi keseimbangan alam, penghuni hutan. Penghuni hutan, Iya, baik. banyak Ya. kan pejabat-pejabat mengoleksi penghuni hutan yang dilindungi itu kan. Sejauh mana Kementerian KLHK melindungi gitu kan. Baik. Tidak hanya dilindungi orang-orang investasi kan, penghuni hutan harus dilindungi. Entah burung hutannya, entah ya raja hutannya gitu. Jangan ada yang dilindungi oleh di rumah pejabat Betul. begitu ya. Nah oke, Mas Usman bagaimana Mas Tanya Usman? yang lain ya. Ini mau pilkada, ini akan pilkada kita 2018 ada 171. Boleh dong Bu kalau Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup misalnya berkampanye. Pilihlah kepala daerah yang punya visi lingkungan hidup jelas. Boleh loh Bu kampanye seperti itu. Iya. Karena kepala daerah tuh visi lingkungannya nggak ada begitu. Terkait apa yang disampaikan Mas Usman tadi, ada satu gesture yang menarik dari Pak Sarwono nih. Pak Sarwono ketawa ngikik gitu. Apa sih Pak? Ada apa? Kenapa Bapak ketawa ngikik soal apa yang disampaikan Bang Usman di sini? Gak ada salahnya, cuman ya itu kan tugas dari mereka yang pengen jadi kepala daerah itu supaya mereka tuh ada yang dikampanyein dan ada yang dukung kampanye itu. Baik, ya. Otomatis gitu ya. Tapi kami ingin dengar ini Pak Sarwono. Dari seorang mantan menteri, apa yang mau ditanyakan kepada menteri yang menjabat sekarang? Ada perkembangan yang menarik tuh digabung tuh lingkungan hidup sama kehutanan. Itu kan mestinya by due time gitu ya. Satu waktu kelak akan menjadi sangat powerful gitu. Karena ada sinergi antara dua sisi kebijakan yang saling melengkapi. Enak jadi menteri lingkungan, enak menjadi kehutanan dulu. Saya nggak pernah jadi menteri kehutanan. Siapa tahu orang lihat yang sebelah. Anggarannya lebih gede apa lebih kecil dulu? Saya bisa bayangin bahwa- Berantem nggak dulu sama Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan? Kenapa? Berantem nggak? Berantem nggak Menteri Lingkungan sama Menteri Kehutanan? Waktu saya menteri lingkungan hidup, menteri kehutanannya kan Pak Jamaludin. Oh, Kompak. orangnya baik. Kompak. Kompak. Jadi, Iya. tapi yang setelah itu ada yang berantem. Sebelumnya sih Ada, Mbak Prita. Pada dasarnya, sekarang setelah ini disatukan, harusnya memang jadi powerful dan saya sebetulnya sedang berusaha kita semua rame-rame di kementerian ini untuk mempersiapkan kekuatan sinergitasnya ini. Iya. Yang pertama kali harus diperkuat kemarin adalah persoalan perizinan dan kebijakan alokasi. Kalau udah bilang perizinan, ada yang kita nggak boleh lupa bahwa izin itu adalah alat untuk pengawasan. Iya. Nah, pengawasannya pakai undang-undang lingkungan juga. Jadi di situ kekuatannya. Itu yang Tadi Ibu pertama. katakan harusnya lebih powerful. Ya. Apakah selama ini berdasarkan kewenangan yang Ibu lakukan tidak begitu powerful? Enggak, begitu, Bu? sangat powerful. Sangat powerful. Yang Sudah saya cukup minta makanya powerful. nggak boleh sombong, Iya. nggak boleh mentang-mentang. Itu nggak tahu saya ada bahasa Jawanya tuh ya, nggak boleh mentang-mentang, nggak boleh seperti itu. Kalau bahasa saya nggak boleh mabuk puja, tapi juga nggak boleh harus bisa mengelola risau. Baik. Jadi di Manggala dan di Cililitan mudah-mudahan nggak ada yang risau. Baik Bu, kita Lulu, masuk ke Rita. pertanyaan dari Pak Asep begitu ya. Ya, Belum dijawab juga belum pertanyaan dijawab saya. tadi Belum, pertanyaan yang mengenai duluan green deh. leadership. Ya tadi soal green leadership. Yang muda dulu dong yang kemudian dijawab. Oh bisa ya, kita kepala memang daerah? gini, Kementerian LH itu di waktu yang lalu menurut saya cukup modern ya kebijakan-kebijakannya. Karena saya selalu juga mengikuti perkembangan internasional. Di internasional itu misalnya kajian lingkungan hidup strategis itu keluar di tahun 2000-an awal, 2000-an dia LH sudah punya kebijakannya kemudian di tahun 2000 berapa 2005 Kalau lebih ke gitu. para kepala daerah bagaimana Bu? Nah, Tadi ini pertanyaan ada Mas Usman terusannya. khusus ke Ada sana. terusannya. Implementasi dari itu adalah
Di Kementerian LHK ini dibuatkan award namanya Nirwasita Tantra. Jadi kepemimpinan concern terhadap soal lingkungan. Nah, setelah dilihat bukunya bagus, laporannya bagus, kita coba lihat siapa di belakang ini. Kepala daerahnya bagus apa enggak? Maka oleh tim independen ini diundanglah kepala-kepala daerahnya untuk menyajikan dan kita mau lihat visinya gitu. Saya sih setuju-setuju aja. Nanti kita akan bahas. Saya punya banyak advisor ya. Kementerian ini punya banyak advisor, punya banyak jaringan. Mungkin akan lebih spesifik lagi harus yang memperhatikan sampah ya, memperhatikan kota yang baik dan sebagainya. Nanti kita lihat. Baik. Pada dasarnya sih cukup. Sekarang kita akan masuk Siapa terlebih nih? dahulu kepada permasalahan tadi satwa langka, Ibu. Satwa langka tadi dari Kang Asep tadi sempat bertanya dan belum dijawab begitu ya, mengenai bagaimana perlindungan dari satwa-satwa langka. Jadi gini, kita tadi dapat berita, saya lagi minta Dirjen KSDAE cek, katanya ada harimau di kebun sawit di Riau, kemudian menerkam pekerja yang lagi ambil. Nah, ternyata memang daerah itu daerah lintasannya harimau. Yang sekarang kita minta dia dideliniasi gitu, dilihat habitat-habitat ini memang harus benar-benar kalau bisa nggak boleh gitu ya, nggak boleh untuk izin konsesi kalau yang baru ya. Kalau dia terpaksa misalnya untuk jalan tol atau keperluan proyek strategis negara, saya sudah berinteraksi terus dengan Menteri PU, itu harus ada teknologinya, apakah pakai underpass ataukah pakai flyover begitu. Jadi sebetulnya beberapa teknologi itu bisa menolong konservasi, termasuk perlindungan bukan hanya satwa ya, tetapi juga flora-flora yang Kalau Kang Asep spesifik. tadi pertanyaan lebih kepada satwa-satwa langka yang dipelihara sama pejabat ya, Calon-calon pilkada itu, bukan kadalnya, pilkadanya. yang kemudian tidak ada izinnya. Betul. Nah, gimana itu? Bu? Begini, memang pemahaman saya juga mengalami ya kalau ada di acara di rumah-rumah kepala daerah begitu, sebetulnya memelihara juga tidak dilarang menurut aturan, boleh, tetapi harus ada izinnya. Nah, izinnya kemudian kita sebut lembaga konservasi. Jadi ada yang dari yang kecil sampai yang gede misalnya kebun binatang. Itu yang paling penting sebetulnya standarnya. Karena begini, kita kan nggak bisa juga tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui satwa-satwa kita begitu. Baik, tadi kita sudah melihat juga tadi bagaimana kemudian pemberitaan di media sosial terkait dengan Ibu, kemudian juga media cetak dan media televisi. Sekarang kita akan lihat kemudian di media sosial Ibu. Kami sudah pilihkan di Twitter ya, jadi silahkan Ibu yang membaca dan langsung menanggapinya. Silahkan Ibu. Ibu Menteri Siti Nurbaya LHK ini omong doang, sampai sekarang urusan kerusakan alam laut di Teluk Benoa tak juga kunjung selesai. Apa sih kontribusi Ibu untuk alam laut Teluk Benoa? Saya mencatat memang betul ada persoalan-persoalan di Teluk Benoa. Tapi harus diingat ya, ada yang bagian saya, ada yang bagian orang lain. Kalau yang Teluk Benoa ini bagiannya mana Bu? Teluk Benoa itu harus dilihat. Kalau mangrove-nya sekitarnya itu bagian saya. Tapi kalau bicara zona lautnya, biota lautnya itu ada kementerian lain yang mengurusnya. Saya ingin mengatakan bahwa yang bagian saya dikaitkan dengan Teluk Benoa sebagai satu ekosistem mangrove di situ, dan di dalamnya ada taman hutan raya dan di situ ada tempat sampahnya. Sampah-sampah yang numpuk di situ yang luar biasa banyak itu akan diselesaikan. Jadi multi years 3 tahun dananya hampir 300 miliar. Itu akan diatasi. Yang kedua, saya nggak ngerti yang dimaksudkan tidak kunjung selesai itu yang pada bagian mana, karena memang ada problem permintaan untuk reklamasi ya di Teluk Benoa yang saya masih pending. Baik. Kenapa saya tidak berikan izinnya? Karena pihak swasta, pihak pemrakarsa izin lingkungannya di Teluk Benoa itu belum bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat setempat
bahwa prakarsa kerjanya itu secara sosial budaya baik dan bisa diterima. Jadi udah 2 tahun mungkin hampir 3 tahun ini pending. Saya biasanya kalau ada yang seperti ini turun aja ke lapangan. Dan tadi kan saya udah bilang kalau birokrat itu ini semua udah saya ajarin nih. Mungkin ingat Mbak, 1 tidak boleh mabuk puja, 2 tidak boleh risau. Jadi saya nggak pernah risau sama yang seperti ini. Oke, baik Ibu.